Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang mengangkat studi kasus keamanan cyber pada perusahaan energi nasional yaitu Power Grid Energy. Judul proyek kami sendiri adalah penerapan NIST Risk Management Framework pada sistem SCADA dan IoT. Anggota tim kami terdiri dari Gina Tasavia, Fahri Rizal, Muhammad Yazid Khoir, dan yang terakhir, Dimas Sahid Muhawiran. Proyek ini dikerjakan di bawah bimbingan Bapak Ahmad Hamim Tohari, STTST, MTJT. Next. Power Grid Energy adalah sebuah perusahaan energi nasional yang bertanggung jawab atas pembangkit listrik dan distribusi energi di bawah seluruh negeri. Perusahaan ini sudah mulai menerapkan teknologi modern seperti SCADA, IoT, dan Big Data. Salah satu kekuatan Power Grid adalah penggunaan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin kecil serta implementasi virtual power plant atau VVP, yaitu sistem pembangkit energi terdesentralisasi yang dikelola secara virtual. Next, fokus utama proyek ini adalah pada sistem SCADA yang digunakan Power Grid untuk mengontrol pembangkit dan distribusi listrik secara otomatis dan terpusat. Komponen utama SCADA di Power Grid meliputi RTU, PLC, AMI, server SCADA, dan untuk protokol komunikasi yang digunakan itu adalah Modbus dan DNP3. Fungsi SCADA secara keseluruhan, yang pertama pemantauan secara real-time terhadap beban dan status operasional, yang kedua kontrol jarak jauh terhadap sistem, dan yang terakhir alarm otomatis saat ada gangguan. Next, Selanjutnya ada klasifikasi dan prioritas aset. Kami mengklasifikasikan semua komponen sistem menjadi 5 jenis aset. Jenis aset yang pertama ada perangkat fisik dengan contoh RTU atau Remote Terminal Unit, lalu ada PLC atau Programmable Logic Controller, lalu ada sensor dan server dengan deskripsi atau fungsi sebagai kontrol dan akuisisi data. Lalu yang kedua ada aset perangkat lunak dengan contoh aplikasi SCADA dan firmware dengan deskripsi sebagai pemantau dan kontrol sistem. Lalu yang ketiga ada aset data dengan contoh data beban dan konsumsi dengan deskripsi informasi kritikal operasional. Lalu yang keempat ada aset jaringan dengan contoh VLAN dan serial RTU PLC dengan deskripsi sebagai komunikasi kontrol. Lalu ada aset yang terakhir yaitu manusia dengan contoh operator dan teknisi dengan deskripsi sebagai pengelola sistem. Selanjutnya ada identifikasi aset. Kita masuk ke tahap penilaian aset di sini di mana setiap aset dinilai berdasarkan 3 aspek utama, yaitu confidentiality atau kerahasiaan data, lalu ada integrity atau keutuhan atau validitas data, dan yang terakhir ada availability atau ketersediaan atau kemampuan sistem diakses saat dibutuhkan. Yang pertama ada aset server SCADA dengan kerahasiaannya high, lalu integritasnya high, dan ketersediaannya high dengan tingkat kritisitas sangat kritis. Prioritasnya pertama. Lalu ada aset PLC RTU dengan kerahasiaannya medium, lalu integritasnya high, dan ketersediaannya high. Tingkat kritisitas sangat kritis. Prioritasnya 2 sampai 3. Lalu yang ketiga ada aset VLAN internal dengan kerahasiaannya medium, lalu integritas high dan ketersediaan high dengan tingkat kritisitas kritis. Prioritasnya 4. Lalu yang terakhir ada aset HMI dan data energi dengan kerahasiaannya ke high, lalu integritas medium ke high dan ketersediaannya medium ke high dengan tingkat kritisitas sedang ke tinggi. Prioritasnya 5 sampai 6. Lalu ada identifikasi ancaman. Kami mengidentifikasi ancaman yang mungkin terjadi, lalu menilai seberapa besar dampaknya dan seberapa sering bisa terjadi. Ancaman pertama ada serangan ke server SCADA dengan dampak 5 dan frekuensinya 4, prioritasnya tinggi. Lalu ada ancaman serangan fisik fasilitas, dampaknya 4, frekuensinya 3, prioritas tinggi. Lalu ada kerentanan firmware IoT, dampaknya 4, frekuensinya 4, prioritasnya tinggi. Lalu yang keempat ada kesalahan konfigurasi manusia, dampaknya 3, frekuensinya 5, prioritasnya sedang. Lalu yang terakhir ada overload atau gangguan listrik dengan dampaknya 5, frekuensinya 2, prioritasnya sedang.
Selanjutnya ada risk assessment yaitu vulnerabilities, yaitu kami mengidentifikasi kelemahan utama sistem yang bisa dieksploitasi. Nah, di sini yang levelnya tertinggi itu tuh ada di kerentanan firmware yang belum diperbarui, autentikasi yang lemah, koneksi IoT yang tidak terenkripsi. Nah, yang di level sedangnya itu ada di kerentanan jaringan yang tidak tersegmentasi dan juga minimnya pelatihan keamanan. Next. Nah, selanjutnya ada pengukuran risiko. Di sini kami mengukur dengan berdasarkan dua faktor, yaitu dampak atau impact dan juga kemungkinan yang terjadi atau likelihood. Nah, risiko yang pertama itu tuh ada serangan ke SCADA, impact-nya 5, likelihood-nya 4, 5 dikali 4 itu skornya 20, masuk ke level tertinggi. Lalu yang kedua, risiko eksploitasi firmware yang IoT, impact-nya 4, likelihood-nya 4, 4 dikali 4 skornya 16, masuk ke level tertinggi. Lalu yang ketiga, risiko kesalahan manusia, impact-nya 3, likelihood-nya 5, 3 dikali 5, skornya 15, masuk ke level sedang. Lalu yang terakhir ada risiko gangguan perangkat, impact-nya 4, likelihood-nya 2, 4 dikali 2, skornya 8, masuk ke level terendah. Oke, di sini saya akan menjelaskan risk matrix-nya. Tabelnya digunakan untuk memvisualisasikan dan memprioritaskan risiko berdasarkan seberapa besar dampak dan kemungkinannya. Oke, di sini tabelnya yang sumbu horizontal merupakan tingkat dampak yang menunjukkan tingkat dampak risiko, mulai dari satu yaitu sangat rendah hingga sangat tinggi. Lalu ada sumbu vertikal yang menunjukkan likelihood atau kemungkinannya, yang yang level pertama ada sangat jarang, lalu yang level 5 ada sangat mungkin. Next. Lalu ada risk control plan, yaitu langkah-langkah pengendalian risiko berdasarkan NIST SP882. Yang pertama ada segmentasi jaringan, yaitu memisahkan jaringan IT dan OT. Lalu ada firewall dan IDS atau IPS untuk mendeteksi dan memblokir serangan seperti DDoS atau eksploitasi protokol SCADA. Lanjut ada enkripsi IoT, data sensor dienkripsi dengan protokol seperti TLS agar tidak mudah disadap. Lalu ada pelatihan staf dan simulasi agar operator tahu dan siap menghadapi insiden-insiden yang akan terjadi. Lalu ada patch manajemen dan backup, firmware dan konfigurasi diperbarui dan di backup secara berkala agar bisa pulih jika ada gangguan. Yang terakhir ada pemantauan SIEM, log dari berbagai sistem, dikumpulkan dan dianalisis untuk dideteksi dini anomalinya. Next. Kesimpulan dari yang kami buat yaitu dengan pendekatan NIST RMF dan Power Grid, lalu Power Grid Energi berhasil memetakan dan mengendalikan risiko keamanan cyber secara sistematis, khususnya pada sistem SCADA dan perangkat IoT. Melalui kontrol teknis dan peningkatan kapasitas SDM, perusahaan mampu memperkuat ketahanan infrastruktur kritikal serta menjaga keandalan pasokan energi menuju smart grid yang aman dan berkelanjutan. Next. Sekian presentasi dari kami. Maaf apa ada kesalahan. Sekian, terima kasih.